Sobat HMKI, bertemu lagi dengan kita di HMKI Talk Podcast yang khusus membahas seputar kearsipan. Nah, di sini ada wajah baru dari HMKI Talk dari aku, Kak Farika, dan teman aku. Dan aku Ilma. Kita adalah wajah baru di HMKI Talks periode 2025-2026 dari Kabinet Jenana Pradipta. Nah, podcast pertama kali ini kita akan khusus membahas apa sih kisah dibalik Kabinet Jenana Pradipta ini dan visi dan misi di Kabinet Jenana Pradipta ini. Tentunya bareng narasumber yang benar-benar sangat super duper kece ya. Iya, betul. Siapa lagi nih, Kak? Siapa lagi sih yang narasumber yang paling kece yang bisa jelasin kisah dibalik Jenana Pradipta ini? Siapa, Kak, kira-kira? Langsung saja kita sambut narasumber kita hari ini, Ketua Umum HMKI 2025-2026, Kak Mareta Ardiani. Yeay. Nah, ini dia orangnya. Untuk Kak Mareta bisa berkenalan terlebih dahulu. Oke, first of all thank you. Halo, perkenalkan namaku Mareta Ardiani. Di sini aku sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia, Kabinet Janana Pradipta, Ya. periode 2025-2026. Wow, jadi Kak Mareta Ardiani ini adalah Ketua Umum dari Kabinet Jenana Pradipta tahun 2025-2026. Nah, tanpa basa-basi, kita ini mau berbincang-bincang terlebih dahulu atau langsung ke pertanyaannya nih, Kak? Langsung aja pada intinya. Oke, kali ini akan dipandu oleh Kak Ilma terlebih dahulu. Silahkan, Kak Ilma. Oke Kak Farika, terima kasih atas kesempatannya. Nah, mungkin langsung aja ya Kak ya. Siap. Pertanyaan awal nih dari aku. Aduh, deg-degan banget. Deg-degan Kita banget. nggak akan nanya-nanya yang Aneh-aneh. iya, benar. Mau diinterogasi apa nih? Bisa diceritakan mungkin Kak, apa sih ide dan proses pembentukan dari Kabinet Jenana Pradipta ini dan visi utama dalam Jenana Pradipta ini apa gitu? Baik, jadi awal mula nih ya cerita pembentukan dari nama mungkin ya, Iya. Janana Pradipta. Nah, nama pemilihan nama ini aku pikir bareng nih, jadi nggak dari pure aku sendiri, tapi aku ajak diskusi Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia Najwa Zafira. Jadi aku diskusi nih, kita milih beberapa nama. Pada saat itu ada kurang lebih ada 6 nama, tapi kita pilih 2 yang menurut kita tuh paling pas dan paling sesuai untuk kita diskusikan lebih lanjut nih. Kita ambil suara terbanyak di Dewan Pengurus Pusat nih. Nah, nama kabinet yang satunya adalah kita sensor ya, sensor. karena ini rahasia perusahaan ya. Iya, Oke. Jadi pada intinya terpilihlah, keluarlah suara terbanyak yaitu Kabinet Jenana Pradipta itu sendiri. Nah, untuk makna dari Jenana Pradipta itu diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti jenana itu pengetahuan dan pradipta itu cahaya yang terang benderang. Nah, filosofinya atau maksudnya di sini tuh kan arsip itu sebagai lambang pengetahuan yang tidak ada matinya gitu Iya, kan. tidak Arsip ada kan habisnya. selalu ada. Nah, Iya. kita harap arsip itu bisa terus menjadi sumber pengetahuan yang terang dan kita bisa melanjutkan apa yang sudah ada sebelumnya seperti itu. Terus untuk visi utamanya tentunya di sini kita ingin membangun mahasiswa kearsipan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkompeten serta mampu menghadapi tantangan global dalam dunia kearsipan seperti itu. Oh, berarti Jenana Pradipta ini maknanya sangat kompleks sekali ya, Kak. Oke. Berarti dari sekian banyaknya ini Jenana Pradipta ternyata yang dipilih teman-teman. Berarti benar-benar Jenana Pradipta ini maknanya sangat dalam untuk kabinet yang terbaru ini sesuai dengan visi misinya juga. Keren. Nah, saat merancang visi misi Kabinet Jenana Pradipta ini tantangan apa sih Kak yang dialami oleh Kakak Mareta sendiri? Sebenarnya kalau tantangan tuh nggak yang terlalu kayak gimana dalam artian kayak apa ya maksudnya kayak tetap biasa enjoy. Kita lihat perkembangan kearsipan, terus dunia mahasiswa itu sekarang itu kayak gimana sih, kita menyesuaikannya itu seperti apa kayak gitu. Tantangan terbesar sih nggak ada, mungkin lebih ke menyesuaikan antara kan sekarang kan dunia itu sudah semakin global ya. Iya, betul. Apalagi dengan penggunaan
AI dan lain sebagainya. Tentunya kita juga harus bisa menyesuaikan dengan adanya teknologi, kemudian juga dengan perkembangan dunia kearsipan seperti itu. Oke, berarti kalau misal kita belum apa ya, belum menggeluti di bidang tersebut tuh kayaknya kayak susah banget. Kalau aku sama Kak Ilma tuh mikirnya, wah ketua umum berarti harus grand design dong, berarti harus sebagus-bagusnya dong, berarti harus gini itu sebenarnya tetap ada, tapi tinggal kita ya Kak yang Betul. melewati itu semua. Betul, itu sebenarnya semuanya itu kan sebenarnya ada part dimana susah, kayak ngerasa aduh nggak bisa ini, kenapa harus aku, seperti itu tuh Iya. ada banget kayak gitu. Cuman aku tuh kalian tuh emang penting banget punya support system di belakang kalian. Kalau yang kalian tuh ngomong kayak aku nggak bisa, tapi kayak orang lain tuh tahu kemampuan kalian, capability kalian tuh, mereka tuh tahu, mereka support kalian sampai apa ya, kayak kalian tuh bisa berprogres maju Iya, betul. gitu. Kayak aku nih ya, case-nya di sini terkait mungkin kita tarik balik dari pemilihan ketua umum, pembuatan grand design, visi misi, kemudian juga pemaparan, orasi dan lain sebagainya. Aku tuh juga ada part dimana kayak breaking down, kenapa sih kayak gitu, kayak susah, terus juga aku harus meluangkan waktuku dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, aku tuh punya orang-orang di belakangku tuh yang suportif banget, teman-temanku, teman-teman Pari, terus juga ada kakak-kakak HMKI kayak Manafisa, Mas Alfi, terus juga kakak lainnya nggak bisa aku sebutin satu persatu. Iya. Terus juga ada teman-temanku di kelas, ada geng mentul-mentul. Kayak betul-betul juga Lucu ya, disebutin. iya, benar banget. Jadi kayak tantangan tuh ada banget, struggle banget, apalagi kayak terkait dengan kepercayaan diri, kayak bertanya-tanya aku mampu nggak ya kayak gitu. Tapi balik lagi, aku tuh punya orang-orang di sekelilingku tuh yang benar-benar suportif gitu, support aku 100% gitu. Wow, ternyata benar-benar support system itu juga sangat penting ya. Dan kalau menurut aku sih selama ini Kak Marita tuh benar-benar bisa membawa HMKI gitu loh. Jadi jangan terlalu insecure atau apapun itu, karena udah dijalani. Kak Marita juga udah melangkah sejauh ini gitu. Betul nggak Kak? Betul, tapi betul aku banget, bisa Kak. sejauh ini tuh juga nggak lepas dari bantuan dari teman-teman Dewan Pengurus Pusat, teman-teman dari pengurus region, terus juga dari teman-teman fungsionaris HMKI itu sendiri. Karena kan ini kita bahas juga ya di HMKI itu seperti apa gitu ya. Iya, betul. Jadi Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia itu terdiri dari 6 region nih. Ada dari Universitas Indonesia, terus juga Universitas Gadjah Mada, terus Universitas Diponegoro, Universitas Pajajaran, Universitas Erlangga, dan Politeknik Negeri Malang. Nah, yang baru aja bergabung tuh di Universitas Erlangga, karena jurusan pengelolaan arsip tuh masih baru kan di sana gitu. Nah, di sini tuh kan nggak mungkin nih aku bisa menghandle 6 universitas dalam satu benar. kepala tuh kayak susah banget kan. Jadi dibagi berpart-part gitu. Nah, di sini ada Dewan Pengurus Pusat yang terdiri dari ketua umum, kemudian wakil ketua umum, sekretaris umum, wakil sekretaris umum, bendahara umum, dan wakil bendahara umum. Nah, atau singkatnya DPP nih. Terus juga ada pengurus region yang terdiri dari koordinator wilayah dan bendahara wilayah. Juga ada ketua divisi gitu. Nah, di MKS sendiri itu divisinya ada 4, ada divisi keilmuan dan pengembangan, terus juga media dan informasi, kemudian divisi eksternal dan kewirausahaan, serta divisi DBCI dan pengembangan jaringan internal seperti itu. Jadi aku dibantuin sama wakil, sekretaris, kemudian bendahara, ada juga korwil, benwil, terus juga ada ketua divisi gitu. Oh, berarti per region itu kan ada bagiannya sendiri-sendiri ya Kak, Betul. tapi untuk pusatnya itu ada di DPP berarti ya? Betul, betul. Oke. Karena kan ini kan HMK itu ketemunya lebih banyak di online gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga berkegiatan di offline, kayak misal ada Swan Arsip Paris, terus juga ada social action seperti itu. Jadi di sini tuh kita butuh orang-orang yang bisa handle di situ gitu. Jadi ada koordinator wilayah dan bendahara wilayah yang nanti fungsinya akan mengkoordinir teman-teman untuk bisa melakukan pertemuan wilayah yang dilaksanakan setiap
berapa bulan sekali untuk menghimpun kendala teman-teman tuh apa, terus nanti bisa disampaikan ke Dewan Pengurus Pusat dan nanti akan ditindaklanjuti seperti itu. Oh, betul. Berarti kalau kita bahas lebih dalam di proker-prokernya tuh sangat menarik sekali ya. Aku pikir tuh sebelum aku masuk ke HMK itu ngapain sih? Kearsipan kan belum belum eksis gitu Kak, belum dikenal banyak orang. Jadi aku mikirnya kayak mau ngapain ya, HMK itu apa sih sebenarnya gitu. Tapi setelah dengerin dari Kak Mareta dan juga aku terjun sendiri di HMKI, aku langsung kayak wow, ternyata banyak banget yang belum aku ketahui tentang kearsipan nih gitu. Dan ada kegiatan-kegiatan yang ternyata sama kayak organisasi lain, dan kearsipan nih nggak ternyata udah ada dari dulu, cuman aku taunya baru di 2023 itu ya Kak gitu. Jadi dari HMK ini juga aku bisa mengenal lebih dalam lagi, ternyata kearsipan itu udah ada dari dulu, cuman akunya aja yang baru kenal gitu ya. Dan kearsipan itu sangat penting ya Iya ternyata. benar. Sebelum masuk ke arsipan pun aku sempat mikir Kak, kayak kok kearsipan ya apa sih, kayak cuma nyimpen aja gitu. Nah ternyata ada lebih dalam lagi, ternyata kearsipan itu pembahasannya bukan cuma tentang penyimpanan aja gitu. More way than that. Iya benar. Dan HMK ini adalah salah satu ruang untuk mahasiswa kearsipan untuk menyalurkan ide-ide dan juga pengalaman dan bakatnya ya Kak. Betul. Jadi di sini tuh kalian bisa milih sesuai dari minat kalian. Misal kalian minat di desain, videografi, terus juga sosial media, kalian bisa milih divisi media dan informasi. Terus kalau kalian suka nih sama yang kegiatannya dengan SDM, sumber daya manusia, kalian bisa pilih PSDM dan penjaringan internal seperti itu. Terus kalau kalian nih sukanya yang akademik atau mungkin berkegiatan yang kayak kegiatan sosial gitu Kak. Bukan, akademik bukan. tuh kayak masih kayak lomba. Seperti Itu. itu. Terus kayak kompetisi itu kalian bisa pilih DKP kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian suka berwirausaha nih, about money, terus kayak relasi, kalian bisa milih divisi eksternal dan kewirausahaan kayak gitu. Jadi di sini tuh kompleks banget sih sebenarnya, karena kan ini juga sebenarnya udah ada dari lama HMKI ini, bukan masih barusan, ini udah lama gitu. Oh, jadi ternyata aku aja yang kudet teman-teman. HMK tuh udah lama banget ternyata. Buat teman-teman yang masih belum tahu atau mungkin ada calon adik-adik nih yang mau masuk di jurusan kearsipan, kan bisa kepoin di Instagramnya HMKI, di YouTube juga terkait dengan kegiatan-kegiatan HMKI itu sendiri gitu. Seru banget loh. Iya benar. Karena kita juga baru ya di sini. Iya benar, kita baru periode ini gitu. Jadi belum terjun langsung nih Kak sama proker-prokernya HMKI gitu. Mungkin langsung lanjut pertanyaan berikutnya kali ya, supaya nggak lama-lama juga. Nah, bagaimana cara kakak memilih dan menggabungkan tim pengurus, dan kira-kira apakah ada kriteria tertentu gitu Kak? Ini maksudnya nih milih orang atau ketika menentukan siapa waktu dan lain sebagainya gitu atau gimana? Milih orangnya nggak sih? Iya, milih Oke. orangnya. Kalau pertama sih aku merangkul dari teman-teman yang mencalonkan kemarin seperti itu, yang mungkin minat menjadi ketua umum juga. Terus juga aku lihat dari lihat saran-saran juga, maksudnya dapat masukan juga kan. Ini gini gitu. Aku terima masukannya semua, terus juga aku review lagi kira-kira nanti sesuai nggak ya, sejalan nggak ya, seperti itu. Terus kemudian juga aku dapet kan ada yang baru nih, misal dari Unair kan masih belum tahu siapa-siapanya, itu dapat delegasi dari ketua himpunan kearsipan yang ada di UNER tuh. Jadi kayak gitu. Terus juga mungkin struggle kali ya, struggle-nya yang pertama tuh mungkin struggle-nya tuh milih orang yang mau dan bertanggung jawab gitu. Kan kayak kita nggak bisa nih asal milih-milih orang. Kalau mau milih orang, milih yang deket-deket aja nih gampang. Benar. Orang dalam gitu kan. Iya, kayak banyak kan yang di sekitar kita yang deket-deket gitu. Tapi kan kita nggak bisa kan kayak gitu. Kita harus melihat kompetensinya, tanggung jawabnya, konsistensinya. Terus juga
banyak aspek-aspek kriteria yang harus kita penuhi. Yang penting tanggung jawab, konsistensi, dan aktif gitu. Aktif dalam artian ini responsif gitu. Iya. Kayak gitu, soalnya kan kita kembali lagi kita banyak di kegiatan online-nya daripada benar. offline-nya seperti itu. Nah, struggle-nya tuh buat bisa melihat anak-anak ini kira-kira nanti akan seperti apa ya kalau dijadikan ditempatkan di Kadif. Terus kira-kira kalau dia di sekretaris umum ini cocok apa enggak ya, kayak gitu. Seperti itu. Oh, karena pemilihan orang buat masuk ke periode kita itu juga sangat-sangat gimana ya? Takut juga gak sih Kak? Soalnya mereka yang akan membarengi kita selama satu periode Betul. gitu. Jadi harus bukan pilih-pilih, maksudnya Iya. kayak harus bisa melihat konsistensi dan tanggung jawabnya mereka ke depan seperti apa itu. Jadi dari berbagai wilayah unifnya itu ikut terjun milih gitu Kak. Iya, ada beberapa yang mereka tuh terlibat dalam pemilihan itu seperti itu. Kayak misalkan UNER tadi terlibat dalam pendelegasian koordinator wilayah dan bendahara wilayah seperti itu. Berarti untuk pengurus rejimnya itu benar-benar yang memilih juga dari rejimnya itu ya Kak? Yang cross check juga atau dari Kak Marenta? Sebenarnya 100% itu pure akan diserahkan oleh ketua umum keputusannya seperti apa. Tapi case-nya di sini mungkin karena UNER masih baru gitu, Iya. jadi aku minta bantuan kepada ketua himpunan kearsipan yang ada di UNER seperti itu untuk memilih delegasi gitu. Iya. Terus apakah ada program kerja yang menjadi fokus utama di Kabinet Djendana Pradipta ini Kak? Sebenarnya nggak ada yang lebih diutamakan atau apa, cuman kalau misal dikatakan ada program kerja yang besar itu ada, yaitu ada archive competitions. Nah, archive competition sendiri itu adalah lomba berisi lomba, kemudian juga ada webinar terkait dengan kearsipan seperti itu. Nah, ini aku bisa spill ya nanti lombanya akan seperti apa. Nanti kepoin terus IG-nya archive competition dan HMKI gitu. Nah, itu proker besarnya HMKI gitu. Berarti itu yang jadi fokus utamanya ya Kak ya? Kalau fokus utama enggak, cuman dia merupakan salah satu proker terbesar gitu. Kami di sini kami nggak ada mengutamakan 1-2 proker, tapi kami membagi rata sesuai dengan porsinya masing-masing seperti itu. Oh, berarti proker terbesar itu hanya satu, yaitu archive competition ya? It's more than that, I guess. Okay. Mungkin ada beberapa yang bisa aku sebutkan ya, kayak Soan Arsiparis. Ini nanti kegiatan offline Soan ya, namanya Soan itu menyambangi atau mengunjungi seperti itu. Jadi nanti akan bisa ke instansi atau ke swasta melihat bagaimana di real life itu Arsiparis tuh real life-nya tuh seperti apa gitu kan. Kalau di kampus tuh kita hanya belajar menggunakan textbook seperti itu. Jadi kan kita hanya tahu proses pengerjaan kearsipan itu seperti ini, sistem geografis itu seperti ini. Nah, tapi di Soan Arsiparis ini kita nanti bisa belajar langsung dengan arsiparisnya, bahasanya pengarsipan itu seperti ini gitu. Jadi kita bisa langsung tahu dari sumbernya seperti itu. Nah, kemudian juga ada social actions. Nah, social actions ini juga kegiatan offline yang nantinya yaitu terkait dengan kegiatan sosial di Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia seperti itu. Kalau untuk proker-proker itu bisa diikuti semua divisi yang ada di HMKI ya Kak? Betul, bisa diikuti semua divisi. Dalam artian archive competition itu nanti bisa open recruitment terkait dengan penyusunan panitia seperti itu. Nah, kalau untuk Soan dan social actions itu tentunya akan diikuti oleh seluruh fungsionaris himpunan mahasiswa kearsipan seperti itu di region masing-masing atau di wilayah masing-masing seperti itu. Berarti sifatnya wajib gitu. Iya. Betul, wajib. Iya. Kayaknya aku tertarik deh sama proker-prokernya HMKI. Wajib dong. Iya. Tertarik benar-benar tertarik. Tertarik ya Kak? Tertarik gini ya. Tertarik ini aku. Karena aku terdorong deh. Enggak, padahal soalnya awal-awal tuh kayak gini loh aku, HMK itu apa sih, kayak Iya, nggak bener. penting nggak sih? Iya. Nggak bercanda. Ini di depan ketumnya nih. Tolong dicatat ya teman-teman yang lain, tolong dicatat. Sampai mental loh HP-nya. Saking excitednya nih. Iya. Bener. Ini kita gak diapa-apain kan Kak? Nanti ya. Bercanda lah. Nanti pas pulang aja ya, pas kamera ditutup ya.
Mungkin lanjut pertanyaan selanjutnya ya Kak ya. Ini mungkin last question sekali ya. Oke. Oh iya. Kalau bisa Oh jangan last question kak. kalau bisa Nah, gunain kesimpulan nih ya. enggak, aku lanjut deh pertanyaannya nih. Kita tunggu aja ya. Kita tunggu. Iya nih, silakan. Kalau bisa gunain tongkat ajaib nih Kak, apa satu hal yang ingin Kak Reta ubah? Apa nih? Ubah apa nih? Ya Dari mungkin mungkin apa? Dunia. Mungkin kalau dari segi HMK ini ya, kalau Ya. aku punya tangkap ajaib sama Bim nih, aku pengen ngerubah diriku sendiri. Dalam artian di sini aku tuh pengen berubah menjadi orang yang lebih baik. Aku tuh bisa mengatur waktuku sebaik mungkin antara kegiatanku di kampus dengan kegiatan organisasiku tuh sebaik mungkin. Jadi aku bisa meluangkan waktuku dengan baik lah gitu. Kayak aku bisa membagi prioritasnya itu lebih baik. Aku bisa selalu ada pas misalnya kayak ketua divisi nih lagi butuh ini aku bisa selalu ada kayak gitu. Misalnya teman-teman di DBP juga lagi butuh ini, aku juga bisa menemani mereka, terus juga bisa membantu mereka kayak gitu. Terus juga yang pengen aku rubah ini terkait dengan diriku sendiri juga, kayak kesiapan. Aku juga nggak perlu merasa kayak rendah diri atau insecure terkait dengan kemampuanku kayak gitu. Itu sih sebenarnya yang aku pengen ubah. Manajemen waktu sama terkait dengan bisa lebih selalu ada gitu buat teman-teman di HMKI gitu. Tapi itu termasuk doa ya kak berarti. Betul. Tapi kalau kita menelusup nih menelusup banget ya. Kalau kita melihat kalau dari aku melihat Kak Mareta selama ini tuh di grup benar-benar udah aktif banget, Benar-benar mengayomi Iya, Itu banget. benar. ada beberapa part yang aku masih kurang memprioritaskan di Hmm. sini kayak gitu. Aku terima kasih untuk rekan-rekan HMKI yang sudah mengingatkanku selalu seperti itu. Berarti tetap ada naik turunnya gitu ya. Betul. Kak? Namanya manusia juga pasti Iya kan benar. gitu. Yang sempurnanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Benar. Kesempurnaan hanya milik Allah. Iya, benar. Nah, kan tadi katanya Kak Mareta last question. Aku boleh nggak? Satu aja. Nggak jadi last question tadi. Iya. Satu aja. Ini last questionnya ya. Oh iya, ini. Oke. Eh, Boleh. Kak Mareta kan sebagai ketum nih ya. Apa sih kira-kira harapan untuk Jenana Pradipta ini ke depannya gitu? Harapannya pasti organisasi ini bisa berkembang lagi, bisa jalin kerjasama lagi dengan pihak-pihak eksternal. Kayak kemarin tuh aku mencoba untuk bisa reach out pihak-pihak eksternal, kayak misalnya apa ya, boleh disebutin nggak ya? Boleh Jangan boleh ya, boleh, jangan ya. nggak sih? boleh banget gak sih? Mungkin universitas lain yang punya jurusan kearsipan buat bisa join lagi. Pastinya harapanku tuh pengen berkembang lebih baik. Terus juga HMKI itu bisa menjadi wadah bagi kita mahasiswa kearsipan untuk bisa mengekspresikan diri kita sesuai dengan minat dan bakat kita di kearsipan seperti itu. Oke. Aminin Kak. Ya amin semoga. Nah tadi kan dari kata-kata Kak Mareta tuh ada kalau ada universitas dimanapun yang apa tadi Memiliki jurusan memiliki jurusan kearsipan. kearsipan bisa gabung di HMKI ya Kak. Betul. Biar HMKI semakin berkembang juga. Betul. Nah untuk caranya nih gimana Kak? Caranya nanti bisa reach out di IG HMKI terlebih dahulu, nanti akan dihubungkan ke narah hubungnya seperti itu. Nih teman-teman dicatat ya, nanti kalau kampusnya ada yang memiliki jurusan kearsipan bisa langsung menghubungi narahubung di Instagramnya HMKI gitu. Join us. Nanti dikasih di bawah ya Instagramnya HMKI gitu di sini. Ya. Ya. Nah kita kayaknya udah cukup nih ya Udah cukup pingnya banget ya. ya. Iya ini kayaknya udah terlalu lama. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari awal tadi adalah tentang Jenana Pradipta
yang diambil dari bahasa Sanskerta. Nah, kenapa kok Djinana Pradipta ini yang dipilih? Ya karena Djinana Pradipta ini adalah sebuah nama yang sesuai dengan visi dan misi periode 2025-2026 ini. Lalu kita tadi juga bahas terkait HMKI itu seperti apa dan juga divisi-divisi di HMKI sendiri gitu. Nah, terus mungkin cukup sampai di sini HMKI Talks episode pertama ini, karena kita juga sudah lama sekali ya pingnya, nggak tahu berapa menit. Kalau bisa episode berikutnya boleh Lanjut kalau ya, nggak- lanjut. Yang boleh ngucapin terima kasih Boleh. keluarga di rumah. Kamu Boleh. lagi? Ini aku special Boleh banget. thanks, mau mengucapkan terima kasih. Yang pertama tuh aku tadi lupa menyebutkan, mohon maaf Iya. sebelumnya, bahwasanya di HMK itu juga ada Dewan Penasehat. Nah, Dewan Penasehatnya itu dari Asosiasi Asiparis Indonesia. Oh, Gitu. AAI ya? Betul, AAI. Nah, jadi pengurus nasional AAI itu juga terlibat dalam Dewan Penasehat di Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia itu sendiri. Oke, sampai di sini aja episode pertama dari HMKI Talks Podcast periode 2025-2026. Sampai jumpa di HMKI Talks Podcast berikutnya. See you guys. See you.